Kadang-kadang tuh cewek tuh overthinking. Oke. Nggak Kadang kadang ya. nggak kadang sih kayaknya. Sering ya. Banyak kayaknya. Nih, Dia manggut banyak banget kayak loh. overthinking. Banyak nih. Ini yang sebenarnya hold us back as leader. Kita working together kan sama mereka gitu kan. Jadi kita cuma tinggal duduk gitu kan. Hey, ini kayaknya bagus kayak gini juga. I like your idea. But maybe you can do better. Ya. Maybe I have an idea too gitu kan. Jadi leader tuh sebenarnya bukan kayak bossy yang kayak, hey kalian harus gini ini ya besok. Nggak mau tahu, pokoknya harus beres gitu. Obsesif, ngobrol seru, skills for first jobbers. Tapi stigma positif lainnya ya, bahwa perempuan itu adalah makhluk yang punya empati yang tinggi gitu kan. Ini yang sebenarnya sangat kurang dibahas ya Kurang dibahas. di dunia Ya. pekerjaan gitu. Banyak kan ngomongnya, cewek-cewek nih pasti deh manja gitu-gitu. Padahal enggak juga gitu. We are strong people, we are strong being yang sebenarnya dapat ekstranya tuh kita punya empathy. Empathy itu berarti kita bisa meletakkan kaki kita atau di dalam sepatu orang lain gitu kan. We can put our feet in other people's shoes gitu. Jadi kita bisa ketika kita bikin sesuatu, kita akan memikirkan bagaimana dampaknya ini untuk orang lain. Instead of win-lose, kita bisa create win-win solution. Dan itu tuh kelebihannya perempuan gitu sebenarnya buat kita gitu. Jadi ini yuk kita sebagai perempuan tuh jadikan ini sebagai kelebihan kita dan power kita buat empower orang lain juga gitu. Iya. Tadi kuncinya berarti berani speak up sama use your empathy untuk lebih listen more kali ya. Lebih mau mengerti orang lain. Oke. Nah, tadi menarik ya, berarti kan founders bertiga nih. Gimana dua founders lainnya membuat Cindy merasa nyaman dan involved gitu in this business gitu like. Ya, karena sebenarnya masing-masing punya peran yang besar ya di dalam company itu gitu. Satu yang lebih ke operation, kemudian fundraising gitu ya. Satu lagi lebih ke IT. Dan yang megang buat marketing, merchandising dan sales it's in my team gitu. Jadi masing-masing itu sebenarnya punya peran yang sangat besar di company ini. Tapi gimana caranya semuanya supaya bisa selalu align? Kita pasti ada weekly meeting, ada monthly meeting dan sebagainya gitu. Yang kita tuh diperbolehkan untuk ya ngomong aja kita gimana progresnya dan sebagainya. Kadang-kadang tuh cewek tuh overthinking. Nggak kadang sih kayaknya. Sering ya. Banyak kayaknya. Nih, manggut banget loh. Cewek itu banyak overthinkingnya gitu. Jadi yang ini yang sebenarnya hold us back. Kita sebenarnya kita mampu, kita hebat gitu, tapi karena kita overthinking, ini bener nggak ya? Ini perfect nggak ya apa yang kita bikin gitu? Ini jangan-jangan ntar gatain lagi sama co-founder yang lain mungkin gitu. Jadi kita meragukan diri kita sendiri. Padahal nggak perlu kayak gitu. Gitu. Jadi just be yourself aja ya? Yes, be yourself but better. Oke. That's a good closing. Oke. Terus sebagai seorang leader, gimana Cindy kayak menghadapi keberagaman di lingkungan kerja gitu? Kan startup itu I assume fast pace, terus mungkin juga lebih ada yang muda, ada yang nggak muda lagi gitu. Iya, ada muda nggak muda lagi. Terus mungkin mau wrap up di inclusivity sama diversity. Kayak bagaimana lu menyeimbangkan itu di tim? Sehingga bisa Culture is key. Karena setiap orang itu ketika masuk ke dalam satu company pastinya bawa culture yang berbeda-beda. Ada yang anak baru lulus, ada orang yang dari established company gitu kan, ada orang yang dari startup, ada yang muda, ada yang nggak muda, ada yang cowok, ada yang cewek gitu. Untuk nyatuin semuanya is by creating a solid culture. Culture-nya apa gitu, visinya apa. Ini kita akhirnya jadi kayak brotherhood-nya nggak sama cowok, tapi satu company itu punya mungkin bukan family ya, lebih ke bonding, benar. Kita bonding dan kelihatan dari tim kita di Pasarno gitu. Kalau misalnya tanyain ke tim kita gitu, care nggak sih sama company-nya gitu? Sama jawabannya, semuanya care gitu. Pengen nggak sih company kita lebih maju gitu? And they were willing to do extra miles, not only for the company, tapi juga untuk dirinya mereka sendiri. Karena by the end of the day, at the end of the day itu buat mereka juga. Kalau mereka belajar, mereka pinter gitu kan, company kita maju, it's all because of them and it's all for themselves. Berarti tadi kalau ngomongin soal culture, culture apa yang established di Pasarno?
mungkin inspirasinya dulu ya. Inspirasi saya untuk create culture gitu, untuk ngajak tim untuk create culture adalah ada satu buku bagus banget. Itu dari Zappos. Oke. Delivering Happiness. Yes. Menurut saya it's beyond ya, bikin culture tapi beyond gitu. Bahwa semuanya ketika kita bisa bikin kita happy, orang lain happy, tim kita happy, it's done. Udah nggak perlu bullshit, nggak perlu happy, nggak perlu culture lain lagi gitu. Jadi kalau di Pasarno sendiri gitu, kita pengen tuh culture-nya adalah creating atau menciptakan experience yang di luar ekspektasi orang lain. Dan experience ini jadi kunci kita. Gimana caranya kita nggak hanya memberikan happiness atau delivering happiness, tapi kita memberikan experience yang lebih. Kalau experience itu berarti pasti memorable, pasti menyenangkan gitu kan, pasti bikin orang untuk balik lagi gitu. Dan ini berlaku untuk tim kita, untuk kita sendiri, dan untuk orang lain, customer kita. Gitu. Dan untuk farmers juga, untuk supplier kita. Jadi experience. Contohnya apa? Jadi yang di empower oleh culture itu apa? Rutinitas mungkin bondingnya seperti apa atau like? Ya, contohnya sih sebenarnya kelihatan dari refleksi kita di sosial media kita gitu. Bahwa sosial media kita tuh full experience. Kita pengen bangun sesuatu yang unik dengan warna-warna yang berbeda daripada yang lain gitu. Kalau lihat tuh sosial media kita aja kita bikin yang seseru mungkin tapi juga memorable gitu. Ketika orang melihat mungkin warnanya hijau krem gitu, yang mungkin jarang dipakai, kita nggak ada pakai warna putih dari situ gitu. Dan ini yang kita selalu tekankan ke tim-tim kita, bahwa ketika kita create sesuatu, kita harus bisa menciptakan experience yang memorable dan bisa sampai dibicarakan sama orang lain gitu, sampai segitunya. Dan ini sih yang kita tularin tuh, yuk bikin experience-nya kayak gimana gitu. Selalu jadi kunci ketika kita bikin strategi atau ketika kita bahas untuk bikin produk atau lainnya. Itu sampai ke attracting talent nggak sih? Yes, pastinya ketika attract talent. Berarti waktu lu misalnya attract talent gitu ya, Pasarno attract talent gitu, sebenarnya apa yang lu cari, trait pertama yang lu cari? Kan lu belum kenal nih, belum tahu dia kerja kayak apa kan. Berarti you decided to hire them gitu. Nah sebenarnya apa yang lu cari? Value apa yang lu cari dari orang ini? Kita value-nya yang nomor satu pastinya yang tadi experience ya. Kalau experience tuh dia berarti punya customer centric, dia berarti punya empathy gitu untuk bisa bantuin orang lain. Dia berarti punya kemauan untuk working in team, in a team gitu. Tapi dia juga bisa punya kemampuan untuk growing together. Dan itu biasanya kita reflect di pertanyaan-pertanyaan kita. Terus yang kedua, selain itu juga yang penting lagi buat kita adalah kemampuan dan kemauan untuk terus belajar dan integrity. Itu biasanya kelihatan dari pertanyaan-pertanyaan kita juga. Jadi kemauan dan keinginan untuk belajar, terus kemudian gimana dia berempati sama growing others. Dan integrity. Interesting. Nah, mungkin sekarang tadi kita udah ngobrolin soal leadership gitu ya, soal stigma, soal contoh yang di Pasarno gitu, yang terjadi di Pasarno. Nah, sekarang kita ngomongin topik yang lebih mengerucut dari leadership gitu, mungkin delegasi nih. Gimana sih Cindy define delegation? Delegasi ya. Sebenarnya itu ada di struktur organisasi. Jadi gimana kita sebagai leader gitu menyusun struktur yang bagus, karena mungkin ini teori kesannya, tapi ini penting banget gitu. Siapa memimpin siapa dan bagaimana koordinasi antar tim. Karena delegasi ini mungkin nggak hanya di bawah tim kita aja atau di bawah satu divisi aja, tapi bisa antar divisi gitu. Dan ini gimana caranya supaya kita bisa creating flow yang bagus antara satu dengan yang lain. Dan di situ masing-masing akan punya KPI yang clear gitu kan. Dan kayak gitu-gitu tuh jadi kunci untuk delegasi yang bagus juga gitu. Dan saat tahu bedanya bahwa misalnya antar divisi nih, tapi divisinya lempar tanggung jawab. Nah, how do you draw the line? Gimana lo tahu bahwa ini kan jangan lempar tanggung jawab loh, ini kan tugasnya buat lo gitu. Sebenarnya satu job itu
dimiliki sama banyak orang gitu kan. Ketika satu nggak nyelesain tugas, semuanya berdampak. Semuanya ada dampaknya dan tugas kita juga untuk saling ngingetin gitu. Jadi sense of ownership atau belonging dari satu job ini juga penting gitu. Terus kita juga selain alignment, yang penting itu juga adalah kalibrasi. Kalibrasi ini berarti kita antara satu departemen dengan departemen yang lain tuh kayak match gitu, saling apa ya, punya cross KPI, punya cross tanggung jawab, dan akhirnya mereka tuh berusaha untuk hey gimana caranya supaya kita bisa achieve our goal together gitu kan. Itu kalibrasi juga penting banget. Terus yang ketiga, as leader gitu, kita juga harus punya penilaian yang jelas dan bagus untuk tim. Jadi scoring gimana sih performance-nya mereka saat ini gitu. Dan ini sebenarnya juga impact-nya ke improvement mereka juga. Tapi ini bisa menilai gitu tim mana yang mungkin mereka masih lemah gitu atau kurang dan masih butuh banyak belajar, dan tim mana yang sebenarnya dia sudah bagus banget. Dan ini apa ya? Kita bisa ngelihat dari performance review atau scoring itu. Oh, oke. Jadi sense of belonging, terus kalibrasi antar tim sama mungkin penilaian ya. Yes. Oke. Nah, kemudian delegasi itu kan sebenarnya sama aja kayak menaruh kepercayaan pada tim ya. Terus kemudian memberi mereka kesempatan juga untuk berkembang. Nah, bagaimana Cindy atau di Pasarnau make sure bahwa kesempatan itu fair untuk everyone, that they can mungkin mereka bisa speak up dengan fair, mereka bisa throwing out their ideas dengan fair, dan actually idenya tuh kalaupun ditolak mereka dapat penjelasan, kalaupun diterima mereka diberi kesempatan untuk memegang itu gitu. Ya itu caranya tadi. Udah dikasih jawab gitu ya tadi. Cuman kalau di kita itu apa ya? Kita kayak tuh kalibrasi gitu kan, itu kan kayak mungkin is kind of like vague in theory, tapi vague in practice-nya gitu. Tapi mungkin apa sih prakteknya? Iya, kalau di kita sih sebenarnya kita nggak terlalu banyak detail banget untuk kalian tuh harus satu nulis ini gitu kan, terus habis itu bikin PPT ini, jadi nggak sedetail itu gitu. Kita akan kasih, hey objektifnya adalah ini, terus kemudian ayo kita bahas bareng-bareng how to achieve it together. Terus dari situ mereka yang akan kayak throwing ideas sebenarnya gitu. Dan as leader kita working together kan sama mereka gitu kan. Jadi kita cuma tinggal duduk gitu kan, hey ini kayaknya bagus kayak gini juga, I like your idea, but maybe you can do better. Maybe I have an idea too gitu kan. Jadi leader tuh sebenarnya bukan kayak bossy yang kayak, hey kalian harus gini ya besok, nggak mau tahu pokoknya harus beres gitu. Yang penting kita create objektifnya juga bareng-bareng, bikin caranya, strateginya juga bareng-bareng, dan cara untuk achieve itu juga bareng-bareng, dan ini terbuka buat semuanya. Itu kalau di Pasarnau seperti itu. Dan karena mereka yang punya ide dan throwing caranya mau kayak gimana, akhirnya jadi tanggung jawab, sense of ownership dari project tersebut ada di mereka. Yes, dan jadi, kesempatan belajar, kesempatan untuk kembangin project itu ada di mereka. Dan seberapa matters results, berhasil atau gagal? Like how do you view results? Of course it matters. Of course it matters 100% gitu. Nggak mungkin dong kita kayak nggak penting lah gitu. Yang penting kalian berusaha dengan baik dan berdoa. Nggak mungkin ya gitu. Tapi penting banget. Tapi yang lebih penting lagi adalah gimana caranya supaya kita bisa growing or become better from the result yang kita sudah dapatkan. Mau itu 100%, 90%, 80% gitu kan. Tapi karena kita semua bareng-bareng gitu, jadi yuk bareng-bareng kita coba lihat deh. Kalau itu 100%, how do we make it to 100%? Kalau itu 90%, gimana caranya supaya 100% dulu deh gitu. Tapi bareng-bareng kita bisa cari solusinya gitu. Dan itu penting. Be a kind of leader who's not only see the result, tapi juga gimana caranya seorang leader tuh bisa ngelihat gimana kita ngembangin result itu tersebut supaya jadi lebih baik, atau mungkin yang belum baik supaya jadi baik gitu.
Jadi 80 jadi 100, 100 jadi 200 ya? Yes. Oke. Langsung ya? Langsung ya? Jam. Langsung jam ya? Oke. Mungkin last questions. Ada pesan-pesan terakhir mungkin dari Cindy mengenai, I don't know, leaders, terus kemudian female founders yang pengen aspiring gitu ya. Mungkin Ya, sebagai wanita sebenarnya kita tuh makhluk yang sangat luar biasa. Dan jangan pernah meragukan diri kita sendiri. Keep on dreaming, meskipun ini seems like a cliche statement gitu, tapi itu beneran gitu. I've been there, yang from 0 to 1 sekarang masih 1, tapi yes, kayak bener-bener keep on dreaming. Karena perempuan tuh sebenarnya kita limited, meskipun kita harus managing so many roles, tapi cuman perempuan yang bisa kayak gitu. Maybe one day bakal ada kayak parade kesetaraan gender laki-laki. Mungkin ya. Semoga ya. Oke. Jadi keep on dreaming ya. Yes. And holding your dreams. Oke. Dan yang tadi ya, perseverance, loyalty, integrity. It's very important. Ya. Sip. Oke. Thank you buat teman obsesif yang udah dengerin ini sampai akhir. Very inspiring session with Cindy. Nantikan episode-episode podcast obsesif berikutnya bersama narasumber yang gak kalah menarik dari Cindy di episode berikutnya. See you. Dadah. Bye-bye.